Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Sebagian ulama memperbolehkan sholat di semua tempat yang tidak terkena najis. Dan sebagian yang lain itu mengecualikan ada 7 tempat dari hal itu, yakni di tempat sampah yang pertama, kemudian di tempat penyembelihan binatang, kemudian di kuburan, di jalan raya, di kamar mandi, di kandang unta, dan di atas atap Ka'bah. Kemudian ada juga sebagian ulama yang mengecualikan kuburan saja. Dan juga ada sebagian ulama yang mengecualikan kuburan dan kamar mandi. Selain itu ada sebagian ulama yang menganggap makruh melakukan sholat di tempat-tempat tersebut, tetapi sholatnya tidak batal. Inilah salah satu versi pendapat dari Imam Malik. Versi pendapatnya yang lain adalah memperbolehkannya, dan itulah riwayat Ibnu Al-Qasim. Perbedaan pendapat mereka ini disebabkan adanya kesan pertentangan antara beberapa hadis tentang hal itu. Dalam hal ini terdapat 2 hadis yang disepakati kesohihannya, dan ada 2 hadis lain yang diperselisihkan kesohihannya. 2 hadis yang pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sabda Nabi, u'titu khamsan lam yu'tihunna ahadun qabla wa dzakara fiha wa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahuran fa aina ma adrakatni as-salatu shallaitu. Aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Beliau menyebutkan di antaranya yaitu, dan bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud, serta sesuatu yang suci lagi mensucikan. Jadi di mana saja aku mendapati sholat, aku pun sholat di tempat itu. Kemudian hadis yang kedua, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha quburan. Lakukanlah sholatmu di rumahmu, dan jangan kamu jadikan rumahmu sebagai kuburan. Adapun 2 hadis yang diperselisihkan kesohihannya adalah sebagai berikut. Pertama, hadis riwayat At-Tirmizi, annahu alaihi salatu wassalamu naha ayyusalla fi sab'ati mawatin fil mazbalati wal majzarati wal maqbarati wa qari'ati tariqi wa fil hammami wa fi ma'atinil ibili wa fawqa dhahri baitillahi. Bahwasanya Nabi melarang sholat di 7 tempat, yaitu di tempat sampah, di tempat penyembelihan binatang, di kuburan, jalan raya, kamar mandi, kandang unta, dan atas atap Ka'bah. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Shallu fi marabidil ghanami wa la tusallu fi a'tanil ibili." Salatlah di kandang kambing dan janganlah salat di kandang unta. Menyikapi hadis-hadis di atas, para ulama terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang menggunakan pendekatan tarjih dan an-nasakh. Yang kedua, kelompok yang menggunakan pendekatan al-bina. Dan yang ketiga, kelompok yang menggunakan pendekatan al-jam'u ataupun kompromi. Kelompok yang pertama mendasarkan pendapat mereka pada sebuah hadis masyhur, yakni sabda Nabi, tanah dijadikan untukku sebagai tempat sujud, dan tempat yang suci lagi mensucikan. Kata mereka, status hadis ini itu menasakh ataupun menghapus hadis-hadis lainnya, karena hal tersebut merupakan bagian dari kelebihan-kelebihan Rasulullah yang tidak bisa dinasakh atau dihapus. Kelompok kedua berpendapat bahwa hadis yang memperbolehkan sholat di semua tempat itu bersifat umum, dan hadis yang melarangnya itu bersifat khusus. Jadi yang khusus harus digabungkan kepada yang umum. Di antara kelompok ini ada yang mengecualikan 7 tempat di atas, dan ada yang hanya mengecualikan kamar mandi dan kuburan saja. Alasannya, kedua tempat tersebut sudah ditetapkan oleh Nabi, karena ada larangan sholat di kedua tempat tersebut yang diriwayatkan dari beliau secara tersendiri. Bahkan ada sebagian ulama yang hanya mengecualikan tempat kuburan saja, berdasarkan hadis yang sudah dikemukakan sebelumnya tadi. Sementara itu, kelompok ketiga tidak mengecualikan dalil
yang bersifat khusus dari dalil yang bersifat umum. Menurut mereka, hadis-hadis yang melarang mungkin implikasinya pada larangan yang bersifat makruh, dan hadis-hadis yang memerintahkan mungkin implikasinya pada perintah yang bersifat mubah atau boleh. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai sholat di tempat ibadah kaum Yahudi dan gereja. Sebagian mereka menghukumi makruh, sebagian yang lain menghukumi mubah, dan sebagian lagi membedakan antara tempat-tempat yang ada patung dan gambar-gambar, dan tempat-tempat yang tidak terdapat patung dan gambar-gambarnya. Inilah pendapat Ibnu Abbas berdasarkan ucapan Umar bin Khattab. Kita memasuki gereja-gereja bukan karena patung-patungnya. Jadi para ulama yang menghukumi makruh beralasan bukan karena patung-patung yang dimungkinkan terkena najis. Selanjutnya, para ulama sepakat tentang masalah sholat di atas tanah. Yang mereka perselisihkan ialah masalah sholat di atas permadani dan tempat-tempat lain yang biasa digunakan sebagai tempat duduk. Mayoritas mereka memperbolehkan sujud di atas tikar dan sebagainya, meskipun hal itu hukumnya makruh. Inilah pendapat Imam Malik bin Anas. Wallahu a'lam bishawab.